Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa syukru lillahi ala kulli ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Penguasa semesta yang kembali hari ini pada waktu maghrib sampai isya kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan kesempatan yang sekian menit ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Memang waktu antara maghrib sama isya itu tidak terlalu jauh. Jadi alangkah bagusnya kalau di masjid, di semua masjid sebetulnya, di masjid Baitul Haq kalau bisa antara maghrib isya itu ya digunakan seperti ini. Lebih-lebih lagi yaumul Jumat, hari Jumat. Saya ingat di Al-Falah itu setiap maghrib sampai isya itu sejak tahun berapa saya memberikan tausiah di situ selalu diisi. Jadi kita jamaah maghrib, terus pengajian, menambah wawasan, pengetahuan kita, iman kita sampai isya. Kalau kita ya pulang atau beraktivitas lain. Tema kita hari ini khusus sebetulnya ringan Pak, karena kata-kata ini sudah sering kita dengar, kita ucapkan juga, ikhlas. Ikhlas dalam keimanan, iman dan amal. Tolong kata-kata amal ini jangan diartikan dulu sebuah kebaikan. Amal itu arti aslinya amal itu tindakan, perbuatan. Nah, yang namanya perbuatan bisa baik, bisa buruk. Cuma di kita ini selalu kalau orang bilang amal itu pasti baik kan gitu. Orang itu banyak amalnya, amal apa? Jadi ada dua macam amal itu. Amal khair baik, dan amal buruk syar. Kalau surah Az-Zalzalah mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, bahkan ada yang hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat ya'mal, perbuatan kebaikan sekecil apapun, nanti dia akan menyaksikan, mendapatkan balasan. Nah, sebaliknya barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, ia akan mendapatkan balasan. Beberapa waktu yang lalu mungkin masih ingat Pak, seseorang itu kalau mati menjadi mayit akan diantar dengan tiga hal. Saya yakin sama kita ini, sama siapa saja, bahkan tanpa beragama mungkin juga sama sebetulnya. Dia akan diantar tiga sebetulnya. Hartanya, kalau punya harta, gak mungkin orang ke kuburan itu bisa jalan sendiri, hebat bagaimana pun. Kemudian diantar keluarganya, dan diantar tindakan atau amalnya. Nah, ini yang akan bersamanya cuma satu, amaliyahnya, perbuatannya. Bagi kita yang beriman pasti percaya itu, karena akan dipertanggungjawabkan. Tapi bagi orang yang kufur, yang ateis, tidak percaya seperti itu, kita tidak usah ngurusin itu. Kita ini kan orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib dan tidak kelihatan, dan beriman yakin betul dengan yang namanya kehidupan akhirat. Jadi amal itu adalah perbuatan, dan banyak sekali diulang-ulang dalam Al-Quran kata-kata amal ini. Dulu juga pernah saya ingatkan, ada 4 kata dalam Al-Quran yang artinya menunjukkan perbuatan juga. Di samping amal, amilah, ada yang namanya sona'a, itu juga perbuatan. Yasna'un, ada juga yang namanya kasab, yaksibun, dan ada yang namanya, ini hampir mirip, fa'ala, yaf'alun, perbuatan juga. Dan Allah menekankan sekali tentang tindakan perbuatan kita. Nah, sama kaitannya dengan ikhlas.
ikhlas. Sering kita dengan kata ikhlas, seolah-olah ikhlas itu selama ini memang diartikan tulus. Umpamanya yang di kampung itu sering ya, wes ikhlas no, barangnya hilang wes ikhlas no. Padahal arti yang sebetulnya makna ikhlas itu luar biasa, tidak semudah itu. Ini kaitannya dengan Allah, yang tadi kaitannya dengan amal itu. Jadi kalau iman itu banyak kaitannya dengan hati kita, keyakinan kita, iman itu. Amal itu banyak kaitannya dengan tindakan kita, baik yang muncul dari tangan kita, ya kan? Perbuatan itu muncul dari tangan lebih banyak Pak. Orang mencuri jarang pakai kaki, tangan, yat, lisan, dan ucapan perbuatan. Dua alat yang canggih di badan kita itu yang bisa menyenangkan atau menyusahkan orang, tangan dan ini. Dan ini paling gampang kan Pak. Makanya Rasulullah mengatakan al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimu, yang bisa menyelamatkan orang lainnya itu juga selamat, muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi, dari gangguan tangan, ini lisannya, mulutnya, wa yadih, dan tangannya. Nah, artinya orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sebaliknya kan, arti sebaliknya, lisan dan tangannya itu bisa membuat orang lain nyaman. Itu prinsip dalam Islam yang saya pahami. Sekalipun dalam kenyataan, mohon maaf, banyak orang yang beragama Islam kontradiksi dengan itu. Kadang-kadang lisannya dan tangannya menyusahkan. Punten, saya sering sampaikan, mungkin inilah yang membedakan dengan saya sering sampaikan, background kami mu'alaf itu beda. Kami jadi muslim itu karena yakin. Nah itu sangat pengaruh, itu kaitannya dengan hati Pak. Memang secara kenyataan orang yang Islam keturunan itu lebih gampang Pak, lebih mudah. Saya tadi cerita sama tukang di masjid, lah sampai kan enak, dari kecil sudah muslim, ngaji disuruh, sholat disuruh. Lah saya dulu dilarang, jangankan mau sholat, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat aja harus sembunyi-sembunyi, kan perlu perjuangan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang backgroundnya mu'alaf, baik di Indonesia, di luar negeri, Amerika, Inggris, China, itu keyakinannya teguh sampai diusir karena kesalahpahaman. Sampai kadang-kadang ada kemarin yang namanya Stephen, ya, yang mendirikan Islamic Center, Islamic Mu'alaf Center, itu sudah meninggal pemuda, hartanya sampai dia semua kan. Nah itu termasuk kategori ikhlas. Begitu tingginya ikhlas itu Pak dalam Islam yang saya pahami, sampai ada satu surah. Nah sebetulnya kalau mau mencari makna ikhlas sesungguhnya surah ini Pak, ada satu surah itu namanya ikhlas. Insya Allah Quran 112, pendek itu, tapi isinya luar biasa. Satu-satunya nama surah yang tidak disebutkan kalimatnya atau kata-katanya dalam ayat-ayatnya, Al-Ikhlas. Monggo Bapak cari, lihat di Al-Quran, Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalam. Jadi seolah-olah ikhlas itu, yaitu artinya gitu. Ikhlas itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata ikhlasnya. Surah An-Nas ada, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Baqarah sapi banyak disebut ya, Al-Baqarah dalam Al-Qur'an. Tapi Al-Ikhlas di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Ini enggak ada. Memang yang seperti ini sangat rahasia. Kita suruh mikir kenapa.
Saya terus mengambil kesimpulan, ini sebetulnya induknya ikhlas itu di sini. Hanya karena Allah, demi Allah. Qul wallahu ahad. Ini iman tauhid, iman tauhid. Lawannya iman tauhid itu iman syirik. Percaya tapi menduakan Allah. Hati-hati. Syirik itu dosa yang paling besar. Rasulullah SAW melukiskan syirik itu kadang-kadang tidak kelihatan. Apalagi urusan hati. Saya menyampaikan materi ikhlas itu kadang-kadang saya juga bertanya-tanya kepada diri saya, apakah saya sudah termasuk orang yang betul-betul ikhlas? Yang istilah Al-Quran itu mukhlis. Mukhlis? Sudah sering dengar kata mukhlis, Pak? Saya insya Allah di kampung kita ada orang namanya mukhlis. Sekalipun tidak sholat ya, kadang-kadang namanya mukhlis. Padahal mukhlis itu luar biasa tingkatannya. Ada lagi mukhlas. Nah, itu bedanya. Kalau mukhlis itu orang yang bersifat ikhlas. Mukhlas itu orang yang dikaruniai sifat ikhlas. Jadi betul-betul hanya karena Allah. Qul wallahu ahad, seperti itu. Allah samad, semuanya sandaran hidup saya hanya karena Allah. Itu kalau diartikan dulu. Tapi kalau diartikan harfiah kan seperti itu, Pak. Katakan Allah itu satu. Allah as-samad, tempat bersandar hidup ini. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu saya ingat Ustadz Kiai Abdurrahman Nur ketika ngajari tafsir, saya ingat tidak nganakno, tidak diono-ono gitu loh bahasa Jawanya itu. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan ngada-ngada, bukan karena diada-adakan. Betul-betul tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dalam tindakan, dalam amal kita itu betul-betul hanya karena Allah. Iki sing ngapur. Mungkin bisa diartikan apa adanya. Karena ada syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Banyak kaitannya dengan hati, banyak kaitannya dengan iman. Dari awal saya sudah nyampaikan. Yang dilihat Allah itu dalam diri kita hanya dua, hati dan perbuatan. Al-qalbu wal amal. Berulang-ulang kali kaitan iman, hati itu dalam Al-Quran disebut. Di antaranya alladzina amanu wa amilus salihat. Itu selalu begitu. Dia beriman dan dia berbuat soleh. Soleh itu lurus, benar. Lawannya soleh itu bahasa Arabnya toleh. Sebetulnya itu Pak, lawan katanya. Memang nggak ada dalam Al-Quran. Soleh itu lurus, soleh dijawakan jadi soleh. Ya, di Indonesia kan jadi saleh, anak saleh. Di Madura kan, mohon maaf kalau salah, soleh. Kalau ke Sulawesi orang Bugis bilang saleh. Soleh, lurus. Karena Allah, perbuatan itu pasti baik. Nah, lawan katanya toleh. Toleh ini kalau di Indonesia kan jadi toleh, menyimpang. Bukan karena Allah, pasti hasilnya negatif. Maaf agak terganggu. Nah, orang Jawa bilang kalau anak yang rada nggak lurus itu kan sering disebut arek kok. Tapi toleh, nggak lurus. Pilihannya karena Allah. Saya pernah nyampaikan, monggo kita berusaha Pak. Saya sendiri berusaha terus Pak. Nggak gampang memang. Karena kita itu kadang-kadang ingin dipuji orang, pasti ada itu. Ya kan? Ada itu lawan.
Sering kadang-kadang. Sehingga kalau bahayanya kita kalau ingin dipuji orang, kalau satu saat nggak dipuji ngamuk Pak, emosional. Pengennya dipuji terus. Celaka sekali kalau orang juga salah dipuji terus, ya hancur enggak. Nah, dikoreksi. Nah, siap enggak dia dikoreksi? Kalau dia karena Allah, memang saya salah ya. Terima kasih. Nah, itu jarang. Karena yang bisa mengatakan benar salah itu cuma Allah. Allah lah sumber kebenaran. Allah lah al-haqqul mubin. Alhamdulillah masjid ini namanya apa Pak? Nama masjid ini Baitul Haq, rumahnya yang maha benar. Al-Haq itu yang maha benar. Ini mungkin dari masjid kejaksaan itu juga, ingat saya itu namanya Baitul Haq. Mudah-mudahan jaksanya bener-bener kan gitu. Oh, jaksa hakim ini penting sekali Pak. Kalau ini tidak benar sudah, tambah polisinya juga tidak benar, hancur. Makanya seorang polisi, seorang jaksa, apalagi ustadz Pak. Ustadz kan yang gurui, harus benar-benar ikhlas. Kalau musim begini, musim apa ini Pak? Musim durian apa musim gambar? Musim gambar, musim. Tuh saya lihat, masya Allah, kiai aja digoda Pak. Saya tanya Bapak Ibu sekalian yang di jamaah sini, yang di rumah atau dimanapun, monggo Pak jawab. Sampean kira-kira hidup itu cari enak apa cari tidak enak Pak? Enak mana? Banyak duit dengan tidak punya duit? Jujur Pak. Saya jujur aja, enak banyak duit Pak. Iso bangun rumah, iso nyumbang. Tapi kalau nyumbang dari duit yang nggak bener kan nggak benar. Nah ini godaannya kiai begini. Kalau musim-musim jelang pemilu, parpol macam-macam, moronan kiai, kongkon dukung ini, kongkon hancur Pak. Tapi kalau kiai yang lempeng, ustadz yang lempeng, lah ingat kalimat yang paling ditanamkan dalam Islam itu kalimat tauhid. Itu yang namanya apa Pak? La ilaha. Diucapkan gampang Pak. Malaikat nggak di sini. Kalau betul-betul la ilaha illallah, sampai sanggup nggak menolak yang enak tapi tidak benar. Ini sing abot itu. 1 bulan Ramadan kita dilatih sebetulnya untuk itu Pak. Dilatih untuk itu. Ngelak haus ono banyu. Enak nggak Pak? Ayo. Enak. Ngelak panas haus ada banyu ini. Enak nggak Pak? Ayo. Ijenan kalau sing ngeruk sahur melo sahur minum sudah minum nanti wayahe maghrib wayahnya apa iftar melok buka bersama lah kadang-kadang. Ada yang tahu nggak Pak? Lo aku wis ngumpi. Tapi kalau orang betul-betul tahu nih, saya tolak yang enak ini karena tidak benar. Iku sing abot. Makanya kalimat yang ditanamkan kepada kita itu tauhid tadi, kaitannya ikhlas tadi. La ilaha qul huwallah Allah samad. Ini yang harus diada. Jangan diartikan tidak beranak, itu gampang Pak artinya itu. Tidak ada yang bisa ngada-ngadakan nandingi Allah itu. Duit tolak. Abot. Saya belum bisa kafah sempurna seperti itu Pak. Saya baru bisa sedikit. Ya itu saya pernah cerita Pak Mulid. Saya dulu kan pegawai negeri, kan Wil Depak sini berapa tahun, 3 tahun. Saya akhirnya memutuskan mundur. Kenapa? Saya merasa salah. Saya jadi ustadz sudah disangoni umat. Kalau kurang terus lah. Ini disangoni biro begitu Pak. Padahal jalannya rene. Ya, saya merasa cukup aja. Kalau kurang terus. Saya cerita di kampung, aku dari dulu ya jadi ustadz Pak. Jujur semua saya tolak. Saya dipanggil ngajar sini, panggil aja Pak yang lain yang belum bekerja. Kalau saya mau enak tampane kabeh Pak, warakku dhewe. Menolak. Saya malu, saya mengucapkan assalamualaikum kanan kiri, tetapi saya tidak menebarkan keselamatan kebaikan kepada orang lain. Tak PKB, itu bukan assalamualaikum namanya. Assalamualaikum. Keselamatan kenyamanan itu untukku sendiri.
Nah, saya sampaikan ini. Kalau mau diambil, Pak, memang ini pertama dari yang materi pertama kali saya sampaikan, ini kunci. Kita diciptakan jadi manusia itu apa? Masih ingat? Untuk apa kita diciptakan jadi manusia? Jawabannya itu tidak ada di kitab lain, buku lain, Pak, kecuali hanya Al-Quran. Al-Zariyat surah ke-51 ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kami tidak ciptakan kamu manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, kemarin saya mengartikan ibadah itu mengabdi kepada Allah. Selama ini kita sering mengartikan menyembah, itu kurang tepat kalau menurut saya loh ya. Yang tepat itu mengabdi, Pak. Kenapa? Allah tidak bisa sampai lihat kapan disembah. Tapi kalau diabdi kelihatan atau tidak kelihatan, tetap kita seperti itu. Itu namanya ihsan. Jadi kan ada iman, Islam, ihsan itu hasilnya, Pak. Dia melakukan kebaikan semata-mata hanya karena Allah, melihatnya atau tidak. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Ihsan, sebuah kebaikan di hadapan Allah lah. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Saya koreksi. Iya, karena budu tolong jangan diartikan menyembah, Pak. Mengabdi. Dan lebih tepat, abdi itu sendiri berasal dari bahasa Al-Quran, Pak, dari kata abada ya'budu abdan, abdun. Hingga tidak sedikit orang kalau nyumbang pakai nama hamba, ya mudah-mudahan aja betul-betul hamba Allah itu kalau diterjemahkan bahasa Arab, Pak, Abdullah, ibadullah. Pernah saya jelaskan di sini, kalau ibadah itu diartikan menyembah. Ada dulu orang yang ngoreksi saya, Pak Om, katanya orang Islam itu tidak boleh nyembah berhala. Buktinya sholat 5 waktu nyembah Ka'bah terus. Nah itu kalau diartikan nyembah, Pak. Anda keliru, saya bilang. Kami bukan menyembah Ka'bah. Kami hanya mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah, apa cari Allah? Kamu begini, lakukan. Kamu jangan begini, taati. Itu namanya mengabdi kepada Allah. Karena Allah nyuruh saya menghadap ke Ka'bah, saya menghadap ke sana. Kalau besok Allah memindahkan menghadap ke Tugu Pahlawan, yang hadap Tugu Pahlawan. Gitu, Pak, itu namanya, Pak. Kalau menyembah itu kelihatan, sembah. Makanya bahasa Sanskerta Tuhan itu hyang, iya Pak. Jadi nyembah Tuhan jadi sembah hyang. Ini perlu diluruskan. Beda, Pak, antara sholat dengan sembahyang. Ya, tapi orang yang tidak ngerti ngambang aja ngomong. Saya dulu juga sembahyang, begini sembahyang pakai biting itu belum. Kalau di Kristen, Pentekosta seperti jangan sampai seperti guyonan kakak saya, tapi udah meninggal belum sempat muslim. Apa ya? Orang Islam itu kalau dikei nolak, gak gelem. Orang Kristen itu kalau dikasih diem aja. Coba orang Tionghoa kalau dikasih, nampani terus. Udah kok iso? Nah ya. Orang Islam kalau sholat kan ini, Pak. Guyonan deh. Kalau orang Kristen dia kan Pentekosta, dikasih meneng. Ya. Coba orang Cina dikasih syokro. Itu guyonan. Ya. Nah ini kita Islam itu saya luar biasa. Jadi tolong melihat. Nah dalam pengabdian kepada Allah itu perlu ikhlas. Apa sih arti ikhlas itu? Kholaso. Aslinya dari kata-kata kholaso. Kalau diartikan secara harfiah itu, secara harfiah itu bersih, murni, gak kecampur apa-apa. Gak tercampur apa-apa. Jadi tindakan perbuatan yang mengabdi kepada Allah itu hanya karena Allah, itu namanya Hanif.
lurus hanya karena Allah. Dulu saya ngajari diri saya sendiri, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tiga istilah. Kalau saya singkat jadi Billy. Pertama, hidup ini dalam amal kita, dalam perbuatan kita, billah, bersama Allah, dengan Allah. Ayo kita latih lagi. Apalagi kaitannya dengan judul saya kemarin. Kalau ingin dirahmati Allah, mulailah, ingatlah sama Allah. Lakukan perbuatan itu dengan mengingat Allah. Bismillah.